Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami masih bisa mengadakan pengajian. Mudah Allah memberikan istiqomah, karena amal yang paling Allah cinta adalah salah satu di antaranya adalah amal istiqomah, kebaikan meskipun sedikit tetapi dilakukan terus menerus. Dan istiqomah ini merupakan amalan yang terbaik yang mengantarkan pelakunya adalah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pengajian kita tilawah dulu ya surat Yusuf ayat 80 sampai dengan 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiya qala kabirhum alam ta'lamu anna bakum qad akhadha 'alaikum mawsiqam minallahi wa min qablu marattum fi yusufa falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Ayat 80-nya ya. Maka ketika mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini Mesir sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik.
wa huwa khairul hakimin. Ayat 81-nya, kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Was'alil qaryatal lati kunna Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'irat Was'alil qaryatil lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyadhat 'aynahu minal huzni fa huwa kadim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bassi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat 83. Dan dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat 84. Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anak Israel berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Ayat 85. Mereka berkata, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ayat 86. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dari kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Qala innama ashku basi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah aku mengadukan kesusahanku dan huzni dan kesedihanku ilallah kepada Allah, wa a'lamu dan aku mengetahui minallah dari Allah apa yang kalian tidak ketahui, ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kepada khususnya keluargaku, istriku, juga umumnya kepada kaum muslimin, terkait dengan hidup ya. Hidup ini ada yang susah ya, ada yang sedih ya. Ada yang senang, ada yang bahagia.
ini semuanya berpasangan ya. Senang, susah, bahagia, sedih ya. Ini berpasangan. Tetapi sebagai seorang muslim, mau bahagia, mau susah, mau bahagia, mau sedih, mau senang, mau susah, payah ya. Bagi orang muslim, sebagai orang muslim ya biasa-biasa saja. Artinya bahwa senang datangnya dari Allah, susah datangnya dari Allah. Maksudnya atas izin Allah begitu. Musibah dari Allah, maksudnya izin dari Allah. Tidak musibah juga dari Allah. Ya sama saja, hanya beda keadaan. Senang ya bahagia, susah ya harus sabar. Gitu. Kuncinya ada di sini kuncinya. Bahkan ada orang yang hidupnya itu ahlul musibah, susah, payah, sedih, bahkan dihina orang. Ya. Tapi ada juga Allah yang memberikan hidup itu, orang itu memang ahli bahagia. Sukses, tender dapat, pekerjaan lancar ya. Dihormati orang. Nah ini kalau mereka dua-dua ini yang beda keadaan ini menyikapi yang satu dengan syukur, yang kesedihan dengan sabar, sama-sama menyikapi dengan baik ya. Dan dia ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama masuk surga dua-duanya. Bahkan orang yang hidupnya senang ini, harta banyak ini lama masuk surganya nih. Hisabnya panjang. Bedanya itu 500 tahun dari orang yang miskin, sedih, susah, tapi dia ridho dan sabar, ikhlas, ridho dan sabar, ya, menerima, benar dia hidup dalam hidupnya itu, menolak kesusahan, maka ini masuk surga lebih awal daripada orang yang kaya, senang, dia beriman bertakwa, ya, begitu. Dan surat Yusuf ini khususnya ayat 86 ini memberikan pelajaran bagi kita ketika kita ada kesusahan, kesedihan, mengadulah kepada Allah, jangan kepada manusia, ya. Sekali lagi, ketika kita ditimpa kesusahan, kesedihan, mengadu pada Allah, minta kepada Allah, ya gitu. Jangan kepada manusia, ya. Minta ya salam yang Maha Sejahtera, ya. Minta kepada Allah. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kulluhu walatal kini ila tarfat ainin. Minta pada Allah. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kulluhu walatal kini ila tarfat ainin. Ya hayyu qayyum, wahai zat yang maha hidup berdiri sendiri, ya. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu saya minta, aslih lisani kulhu, perbaikilah semua keadaanku, ya. Wala takini la tarfatan ainin, dan janganlah serahkan urusan ini kepadaku walaupun sekejap mata. Minta kepada Allah. Itu doanya tadi.
Kalau kita minta kepada manusia, tunggu apa kecewanya. Ya sekali 2 kali mengasih, lama-lama mual, muntah lihat kita. Ya, minta kepada Allah. Ikhtiar yang benar. Doa kalau bisa jam 3 malam. Setengah 4 lah, kalau nggak kuat jam 4. Minta. Dibantu dengan puasa, sedekah. Baru sedekah katanya wong sedang nggak punya. Lalu Al-Quran itu sedekah itu dalam kondisi lapang dan sempit. Ya semampunya lah. Kalau punya uang 10.000 ya 1.000 kan. Gitu. Ya. Nah, kita teruskan dengan apa ini? Sebentar. Dengan waktu sholat ya. Ini saya baca dari kitab Bulughul Maram terjemahan ya. Karangan Khair Khalifatur Rahman dan Khair Harudin. Kitab aslinya karangan Imam siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya judul aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis samsu wa kana dhilur rajuli katulihi malam yahdur waqtul asri wa waqtul asri malam tasfaros samsu wa waqtul sholatil maghribi malam yagibi syafaku wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil laili ila nisfil lailil awsati waqtul sholati subhi min tulil fajri malam tatlu'is syamsu rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, waktu zuhur tiba apabila matahari telah tergelincir ya. Ketika itu bayangan seseorang sama tinggi selama belum waktu sholat. Ketika itu bayangan seseorang sama tinggi selama belum masuk waktu sholat asar tiba. Sudah tergelincir itu sudah masuk ya. Ketika itu bayangan seseorang sama tinggi selama belum masuk waktu sholat asar tiba. Sama tingginya itu ya. Waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu asar selama matahari belum menguning. Waktu asar itu. Waktu asar selama matahari belum menguning. Dan waktu sholat maghrib selama lembayung atau awan merah di sebelah barat belum menghilang. Dan waktu sholat maghrib selama awan merah di sebelah barat belum menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Dan waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Walau min hadisi Buraidah fil asri wa syamsu baydau naqiyatun. Menurut riwayat Muslim berdasarkan hadis dari Buraidah berkenaan waktu asar dan keadaan matahari putih bersih. Wa min hadis Nabi Musa wa syamsu murtafi'atun. Berdasarkan hadis dari Abu Musa matahari masih tinggi. Urutan hadis ke-166. Wa Nabi Barzat al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra summa yarji'u ahaduna ila rohlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun. Wa kana yastahibu ayyakhiru minal isya'i wa kana yakrahu nauma qablaha wal hadisa ba'daha wa kana yang fatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis sittina ilal mi'ati muttafaqun alaih.
Abu Barza al-Aslami berkata, setelah Rasulullah SAW sholat asar, lalu salah seorang di antara kami pulang ke kampung yang berada di ujung kota Madinah. Saat itu matahari masih panas. Rasulullah SAW sering mengakhirkan sholat isya. Beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelahnya. Beliau melakukan sholat subuh pada saat Beliau melakukan sholat subuh pada saat seseorang dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Pada saat sholat subuh beliau membaca Al-Quran sebanyak 60 hingga 100 ayat. Wa indahuma min hadisin Jabirin wal isya'i ahyanan yuqaddimuha au ahyanan yuakhiruha idara'ahum ajtama'u ajjala wa idara'ahum wa idara'ahum ini ya. Apa wa idara'ahum? Wa idara'ahum ya. Bacanya wa idara'ahum ini. Wa idara'ahum abta'u akhara wa subha kan Nabi SAW yusalliha bigolasin. Menurut Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir berkenaan dengan waktu sholat isya, terkadang Rasulullah melakukannya pada awal waktu dan terkadang pula mengakhirkannya. Jika melihat jamaah telah berkumpul, beliau mengawalkan sholat isya. Dan sebaliknya jika melihat jamaah yang terlambat, beliau mengakhirkannya. Adapun berkenaan dengan waktu sholat subuh, Nabi SAW melakukannya ketika masih gelap. Itu saja yang dapat kami baca ya. Kurang lebih mohon maaf untuk keterangannya atau penjelasannya. Ini harus ditanyakan kepada ahli hadis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman ilmu agama dan kita istiqomah dalam belajar ilmu agama. Semoga Allah juga memberikan rezeki kepada kita semua dan juga para pencari ilmu. Karena mencari ilmu memang butuh biaya. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin.